Ibu Witri Wahyu Lestari, ciri-ciri keluarga yang diberkahi Allah itu seperti apa aja Ustazah? Monggo Ustazah. Baik, Masya Allah, Bu Witri ya, luar biasa ini. Ciri-ciri pernikahan yang berkah, keluarga yang diberkahi. Baik, ini nanti yang lain bisa menambahin, saya mengambil dari doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang menikah kan, Rasulullah mendoakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini ada rahasianya loh ibu-ibu ya, barakallah, berkah ya. Berkah, kita mohon agar pernikahan, pertemuan antara laki-laki dan perempuan ya, yang sama-sama memiliki niat dan tujuan membina rumah tangga itu mendapatkan barokah. Barokah itu apa? Menurut Imam An-Nawawi, barokah itu adalah ziyadatul khairid daim. Bertambahnya kebaikan yang sifatnya abadi. Yang dimaksud dengan abadi, dawamul barokah di sini, dawamul khair di sini adalah ketika kebaikan-kebaikan itu sifatnya bukan physically atau materi atau duniawi. Ya. Tapi kebaikan-kebaikan itu sampai bisa mendatangkan kebaikan dia di kehidupan akhirat nanti, itu baru berkah. Ya. Jadi kalau pernikahan atau keluarga yang barokah, yaitu yang di dalamnya ada kegiatan, aktivitas yang sama-sama ingin ya menjalankan syariat Allah dengan baik, itu baru barokah. Segala sesuatu diselesaikan dengan aturan syariat. Dalam mendidik anak juga memakai pedoman syariat. Dalam hal apapun kita merujuk kepada syariat. Itu adalah barokah gitu ya. Karena memang dinamakan syariat itu aturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Dan yang memiliki surga dan neraka itu adalah Allah kan. Gitu. Jadi untuk mendapatkan surga atau neraka pasti ada apa namanya ya, ada penyebab dari masing-masing itu. Gitu. Nah, jadi Allah menyediakan surga untuk bagi mereka yang taat terhadap apa? Syariatnya, aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah begitu ya. Yang secara singkatnya ya, pernikahan yang barokah, keluarga yang barokah adalah keluarga dan pernikahan yang punya visi misi sehidup sesurga. Gitu ya. Jadi langgeng, sama-sama berupaya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali di sini ada yang belum menikah, jangan pernah mengharapkan untuk mendapatkan pasangan yang ideal, pasangan yang sempurna. Tapi mari kita niatkan untuk sama-sama belajar, saling bisa menyempurnakan satu dengan yang lain. Ya, sama-sama melengkapi satu dengan yang lain, jadi bisa sama-sama masuk surga. Karena memang suami istri itu kan di dalam Al-Quran diibaratkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian bagi suami, suami pakaian dari istrinya. Pakaian itu apa? Menutupi aibnya, kekurangannya, ya. Nah, dengan pakaian kan kita nggak ketahuan nih kita punya luka apa dan sebenarnya tertutupi ya. Juga sebagai perhiasan, ya perhiasan itu menjadikan indah gitu ya. Lebih dari nilai sekedar menutupi tadi, tapi menjadikannya nampak menarik karena kita misalnya suami kita punya kekurangan, kita langsung memberikan ini ya Bu ya, sesuatu yang bisa nampak indah di mata orang lain, di mata Allah begitu ya. Nah ini perhiasan sebagai perhiasan ya, pakaian selain menutup aib, menutup aurat sebagai perhiasan ya. Juga kalau musim panas memberikan kehangatan, kesejukan gitu ya. Kalau musim dingin memberikan kehangatan gitu ya. Nah, jadi fleksibel lah kalau pakaian itu ya. Kalau suami lagi tensinya tinggi, temperaturnya tinggi, ini banyak masalah, jangan tambah tinggi. Nah, makanya dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu
kalau kita renungkan luar biasa ibu-ibu ya. Tugas terberat istri itu adalah litaskunu ilaiha zauj. Tugas terberat istri. Menjadikan tempat yang bisa memberikan ketenangan bagi suami. Supaya dia tidak mampir-mampir cari ketenangan dari yang lain. Apakah itu wanita, apakah itu game, apakah itu yang lain-lain. Itu tugas terberat istri ya. Dia harus mampu menunjukkan jalan ketika suaminya salah, ya, memberikan saran gitu ya. Makanya ini saya sedang menulis buku ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa segera diterbitkan gitu ya. Jadi tugas seorang istri itu cukup luar biasa. Hanya orang-orang hebat yang mampu bertahan dengan itu semua ya. Dia bukan seperti yang dikatakan orang Jawa dulu ya Bu ya. Ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Pokoknya perempuan itu yang penting iso masak, maca, kalau bahasa kasarnya sampai melahirkan ya, kalau mereka sebutnya mana gitu ya. Nah itu ya, itu salah sekali. Kalau di dalam Islam, istri itu disebut Rabbatul Bait, manajer ya. Manajer itu butuh staff gitu kan, nggak ada kalau manajer tanpa staff gitu. Maka ada tanggung jawab yang bisa didelegasikan gitu, karena dia partner, syarikatul zauj, dia seorang partner, manajer dan partner ya. Justru akan terjadi permasalahan jika suami itu menemukan pasangannya yang tidak bisa diajak diskusi ya. Nah ini bahaya ini, nanti dia akan diskusi dengan teman sekantor gitu ya. Nah katanya apa itu tresno iku jalaran kulino ya Bu ya. Kalau diskusi dengan teman kantor kan nggak mungkin tuh mendiskusikan tentang SPP anak, tentang renov rumah, tentang kendaraan yang ini dan itu gitu ya, nggak mungkin kan. Coba kalau mungkin nggak ada diskusinya yang enjoy, yang ini gitu ya. Nah ini seorang istri harus pandai dalam hal-hal yang seperti itu ya. Kalau pinter masak apa dan sebagainya itu bonus kalau menurut saya ya. Itu bonus. Yang terpenting seorang istri kalau diajak diskusi sama suami itu nyambung, maka harus terus mengupgrade pengetahuan dan kemampuan ya dalam masalah seperti ini gitu ya. Itu supaya suaminya itu kalau ada masalah itu dapat ketenangannya itu obatnya dari istrinya gitu, bukan dari teman sekantornya gitu ya. Akhirnya muncullah sekarang loh Bu, banyak banget loh seperti itu ya. Ngobrolnya kalau sama teman sejawat, teman sekantor itu aduh nadanya aja beda gitu ya. Kalau sama istri karena yang diobrolin apa masalah keluhan-keluhan kan biasanya beda, maka jangan selalu ngobrolin tentang keluhan ya. Ada kan istilah sekarang pillow talk gitu ya, kita ngobrol sebelum tidur hal-hal yang jangan selalu yang serius, yang juga santai menyenangkan, karena apapun itu perlu dirawat ya, apalagi cinta gitu ya, perlu dirawat gitu ya, karena di luar tuh banyak sekali virus ya, hama, banyak juga ancaman-ancaman orang-orang nakal dan sebagainya lah. Sekarang itu tidak sedikit kok perempuan itu nggak mempermasalahkan usia, nggak mempermasalahkan penampilan. Yang terpenting itu ada duitnya, itu udah jadi inceran loh Bu, gitu ya. Makanya saya sempat dapat curhatan dari teman gitu ya. Kebetulan suaminya sukses, itu khawatir aja keadaannya gitu. Khawatir apa? Yaitu akan tergoda ke perempuan lain begitu ya. Nah ini maka kita juga harus berupaya ya untuk bisa menjadi penenang dan teman diskusi yang baik ya bagi pasangan kita. Kalau bisa masak dan sebagainya itulah bonus gitu ya. Sekarang kan ada GoFood, ada ini, gampang di mana-mana ada ini ya. Tenang aja, suami minta apa tinggal pencet tombol bisa kan datang. Tapi kalau teman diskusi jangan dong orang lain gitu. Begitu Bu Witri ya, monggo yang lain bisa menambahkan.
Silahkan. Wallahu a'lam bishawab.